Sadar bahwa kita atau saya sebagai penjual, ketika mempromosikan atau berkata-kata tentang produk apa yang saya jual, calon customer nggak percaya dengan apa yang saya katakan. Tapi ada satu cara di mana cara tersebut bisa membuat mereka percaya dengan apa yang saya katakan atau dengan produk yang saya tawarkan. Sehingga dengan cara ini bisa mempengaruhi orang yang tertarik tapi masih ragu dengan apa yang saya katakan, mau jadi pembeli, dan dengan cara ini juga orang lain yang mungkin merasa ragu ketika melihat cara ini jadi yakin dan bisa mempengaruhi orang lain. Caranya yaitu dengan testimoni. Di video kali ini saya mau coba cerita tentang 3 hal. Yang pertama, kenapa testimoni bisa mempengaruhi orang lain. Yang kedua, 3 hal yang bisa mempengaruhi hasil testimoni. Dan yang terakhir, 5 manfaat testimoni yang bisa kita rasakan. Karena testimoni itu sangat penting, jadi saya harap teman-teman bisa untuk memperhatikan ini. Dan hal penting lainnya yaitu teman-teman bisa subscribe dulu. Masuk ke bahasan pertama, yaitu kenapa testimoni bisa mempengaruhi orang untuk percaya dan membeli. Testimoni adalah bentuk review dari orang yang pernah membeli dan merasakan produk atau jasa yang teman-teman tawarkan. Umumnya ketika orang sudah pernah mencoba membeli dan merasakan produk teman-teman, akan ada 2 respon yang mungkin teman-teman bisa dapatkan, yaitu good testimony dan bad testimony. Ketika orang yang merasa puas dengan pelayanan, dengan produk yang teman-teman jual, maka mungkin teman-teman akan mendapatkan good testimony dari customer yang sudah pernah membeli produk teman-teman. Sedangkan ketika produk tersebut atau pelayanan yang teman-teman berikan buruk, maka teman-teman akan mendapatkan bad testimony untuk produk dan bisnis teman-teman. Hasil testimoni ini sangat bisa berpengaruh terhadap bisnis teman-teman. Ketika teman-teman mendapatkan good testimony, maka semakin banyak orang yang lebih percaya dengan produk dan bisnis teman-teman, sehingga bisa aja itu mendatangkan lebih banyak customer baru untuk bisnis teman-teman. Sedangkan ketika teman-teman mendapatkan bad testimony, teman-teman mungkin akan cenderung mendapatkan sentimen negatif, reputasi yang memburuk, bahkan jadi membuat orang ragu, sehingga orang yang membeli produk atau percaya dengan bisnis teman-teman menjadi lebih sedikit atau mungkin bahkan nggak ada. Selain sales dan omset yang mungkin bisa berdampak terhadap bisnis teman-teman, hal yang paling penting yang paling berdampak yaitu reputasi dari brand teman-teman sendiri. Tapi testimoni hanyalah sebagai hasil atau akibat dari suatu penyebabnya. Sama seperti kita misalnya ngerasa lapar, bahwa rasa lapar itu adalah sebuah akibat yang dimana penyebabnya adalah mungkin kita belum makan. Testimoni baik atau buruk merupakan sebuah hasil yang menjadi penyebabnya biasanya adalah value yang customer dapatkan tidak seimbang dengan janji atau mungkin ekspektasi yang sudah mereka bayangkan. Masuk ke bahasan kedua, yaitu 3 hal yang menjadi penyebab dari hasil testimoni. Yang pertama, yaitu produk yang tidak berkualitas. Sebagai pembeli, kita pasti pengen buat dapetin barang yang memang berkualitas, sesuai dengan apa yang kita keluarkan lah. Terutama mungkin untuk produk-produk yang ya bisa jadi solusi kita, yang mungkin kita sedang mengalami sebuah masalah. Jadi kita berharap bahwa produk yang kita lihat di konten atau di iklan itu bisa menjadi solusi dari masalah kita. Nah, tapi banyak banget nih yang kejadiannya adalah ketika produk itu sampai ke tangan kita sebagai customer, kita tidak merasa bahwa produk tersebut adalah produk yang sama yang diiklankan di sebuah konten atau di sebuah promosi iklan. Ini bisa kejadian karena pemilik brand melakukan sebuah promosi yang terlalu berlebihan, terlalu wow, terlalu bombastis, sehingga meningkatkan angka ekspektasi kita dan cenderung konten-konten tersebut mengarah ke yang overclaim. Yang kedua, janji yang berlebihan. Influencer marketing itu jadi hal yang sangat menarik karena bisa membawa sangat banyak sekali traffic ke dalam bisnis atau mungkin ke dalam produk yang teman-teman tawarkan. Yang kita beli pada influencer tersebut sebenarnya adalah authority yang mereka punya. Mereka dianggap punya kelebihan, mereka dianggap punya keahlian, dan ketika orang yang melihat mereka merasa cenderung untuk percaya karena mereka memang ahli dalam bidang tersebut. Sehingga membuat orang yang melihatnya bisa jadi cenderung lebih mudah percaya dan membeli produk yang ditawarkan atau yang dipromosikan oleh influencer tersebut. Tapi nggak jarang hasil genjotan influencer tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka promosikan, sehingga membuat orang yang membeli dan menerima produknya merasa kecewa.
Hal yang ketiga yaitu experience membeli. Jangan kira testimoni hanya pembuktian dari janji-janji marketing yang udah dilakukan sebelumnya. Proses pembelian pun bisa mempengaruhi dari testimoni yang teman-teman lakukan. Jika selama proses pembelian, customer merasa puas dan merasa senang dengan pelayanan yang mungkin teman-teman tawarkan atau yang teman-teman lakukan saat proses pembelian, bisa jadi itu juga memberikan poin lebih untuk membuat good testimoni pada produk dan bisnis teman-teman. Namun jika selama proses pembeliannya aja tidak menyenangkan, misalnya jutek, atau mungkin misalnya nggak ramah, itu bisa jadi mempengaruhi dari testimoni yang akan teman-teman dapatkan. Ya cenderung akan mendapatkan bad testimoni. Walaupun misalnya mungkin produk atau mungkin jasa yang teman-teman tawarkan bagus. Tapi mungkin ke depannya mereka akan mikir-mikir lagi nih, apakah mereka akan merasa nyaman terus membeli produk teman-teman dengan pelayanan yang seperti itu, atau mungkin mereka akan cari yang lebih baik, atau mungkin mencari opsi dari yang pernah mereka rasakan. Jangan sampai orang itu lari karena pelayanan kita sebagai penjual itu tidak ramah atau mungkin tidak menyenangkan. Maka jadi hal yang penting ketika mengkomunikasikan sebuah produk atau saat promosi, dan produk yang ditawarkan atau yang disediakan pun harus bagus, harus baik, dan pelayanan pun jangan sampai lupa untuk terus dijaga dan ditingkatkan oleh teman-teman semua. Itu semua akan berpengaruh dan memberikan dampak terhadap bisnis atau produk teman-teman. Terlebih lagi, seperti apa yang saya katakan sebelumnya, dengan mempunyai testimoni yang baik atau buruk, itu bisa mempengaruhi reputasi dari brand dan produk teman-teman. Masuk ke bahasa yang ketiga yaitu 5 manfaat testimoni. Tentu punya testimoni yang bagus bisa dapat berdampak dan memberikan manfaat untuk bisnis kita. Dan berikut adalah 5 manfaat yang mungkin bisa teman-teman rasakan ketika mempunyai testimoni yang baik. Yang pertama, menciptakan trust dan kredibilitas. Saat orang lain memberikan review atau feedback atau testimoni, itu bisa dilihat oleh orang lain yang mungkin bisa jadi calon customer teman-teman. Maka ketika mereka melihat testimoni tersebut, mereka akan cenderung merasa lebih aman untuk membeli produk yang mereka sudah lihat testimoninya. Ini sebenarnya manusiawi ya, karena sebagai manusia kita merasa lebih yakin ketika ada orang lain yang sudah pernah mencoba sebelumnya. Sehingga membuat lebih percaya dan meningkatkan kredibilitas sehingga mereka akan bergumam pada hatinya, saya mau coba deh kayaknya. Karena memang uniknya adalah orang itu lebih cenderung percaya terhadap pendapat orang lain yang walaupun mungkin nggak saling mengenal, apalagi kalau misalnya pendapat tersebut dari orang yang mereka kenal. Dan pastinya calon customer lebih percaya kepada orang yang udah pernah membeli ketimbang penjualnya itu sendiri. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan penjualan. Dengan trust yang udah terbangun, maka ini cuma tunggu waktu aja untuk orang-orang percaya dan akhirnya membeli produk yang teman-teman tawarkan. Semakin banyak testimoni yang bagus, semakin banyak orang yang jadi lebih percaya, semakin banyak juga orang yang lebih yakin, semakin banyak juga orang yang nantinya datang dan menjadi pembeli di produk atau brand teman-teman. Makin banyak yang beli, maka kemungkinan juga makin meningkat sales dan omset bisnis teman-teman. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan semangat tim. Mungkin kalau dirasa ini adalah alasan yang dibuat-buat atau mengada-ngada, tapi percaya ketika mungkin orang yang merasa manfaat terhadap produk yang tim teman-teman buat, dan mungkin tim teman-teman juga melihat hasilnya atau mungkin testimoninya, saya rasa di dalam lubuk hati mereka masing-masing, mereka akan merasa tersentuh bahwa apa yang mereka lakukan ini bukan hanya sebatas kerja, tapi ternyata lebih dari itu, mereka adalah orang yang menjadi bagian yang bisa membantu orang lain untuk mengatasi masalah atau membuat hidupnya menjadi lebih baik. Ketika mungkin merasakan bahwa mereka pun punya andil terhadap perubahan seseorang, maka mereka bisa aja punya semangat untuk bekerja lebih maksimal lagi. Dan mungkin bisa juga mereka punya niat untuk memberikan lebih banyak dampak lagi untuk calon customer lainnya. Manfaat yang keempat yaitu meningkatkan awareness brand atau produk. Dengan testimoni yang bagus, orang cenderung pengen cerita ke orang lain apa yang udah mereka dapatkan atau apa yang pernah mereka rasakan. Tanpa sadar, mereka merekomendasikan ke orang lain dan menjadi marketer untuk produk teman-teman. Jadi, bukan aja tentang sales yang mungkin teman-teman rasakan, tapi awareness dari brand atau produk teman-teman pun bisa sangat terbantu ketika orang merekomendasikan atau membicarakan produk atau brand yang mereka pernah gunakan. Apalagi kalau misalnya mereka dengan senang hati memberikan atau membagikan hasil dari
apa yang mereka rasakan di sosial media mereka masing-masing. Karena ini jadi kayak sebuah promosi gratis, bisa aja jadi orang yang mungkin tadinya belum mengenal produk atau brand teman-teman, bisa jadi lebih mengenal dan tahu produk teman-teman dari orang yang dengan sukarela memberikan review atau testimoni di sosial media mereka masing-masing. Dan jika ini terus dipertahankan atau bahkan mungkin diperhatikan, maka ini akan menjadi seperti bola salju yang akan membuat awareness dari brand teman-teman jadi lebih besar lagi dan bisa membuat produk atau brand teman-teman menancap di benak target market atau target audience dan bisa membawa dampak positif terhadap brand teman-teman. Manfaat yang kelima yaitu menjual yang tidak terasa menjual. Hal terbaik dalam proses penjualan adalah ketika orang tersebut tidak merasa terjuali dengan apa yang kita tawarkan. Karena orang cenderung untuk menutup diri, bertahan ketika ada konten-konten atau bahkan promosi iklan yang mereka udah tahu nih, mereka akan dijualin. Dengan adanya testimoni, mereka bahkan rela untuk melihat sepanjang video review sehingga mereka baru sadar ketika di akhir video mereka sedang dijualin oleh konten tersebut. Sebelum menutup video ini, ada beberapa hal yang mungkin saya pengen sharing perihal tentang testimoni ini. Inti dari mendapatkan testimoni yang baik atau testimoni yang bagus yaitu adalah teman-teman bisa untuk menyediakan produk yang benar-benar berkualitas, dan tadi selain produk, experience pembeli pun harus diperhatikan. Jangan sampai memberikan harapan yang terlalu tinggi pada calon customer ketika melihat konten promosi teman-teman. Jangan menyediakan konten yang overpromise, tapi ternyata hasilnya tidak terlalu memuaskan, bahkan under-deliver. Ketika teman-teman membuat konten yang overpromise, sedangkan produknya itu under-deliver, maka ini akan menjadi hal yang buruk yang bisa teman-teman rasakan, yang pastinya mereka akan kecewa dengan jangka panjangnya, yaitu mereka tidak akan lagi percaya dengan apa produk yang teman-teman tawarkan. Di dunia yang udah bebas ini, dengan sosial medianya, orang yang mungkin kecewa terhadap produk atau brand teman-teman, mungkin satu orang yang kecewa, tapi itu bisa mempengaruhi puluhan bahkan ratusan orang yang mungkin melihat testimoni buruk tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika ada satu testimoni yang baik, itu mungkin bisa berdampak pada puluhan atau mungkin ratusan orang yang melihat testimoni tersebut. Produk yang bagus bisa membuat customer dengan sukarela untuk membagikan pengalaman mereka kepada orang lain. Mau itu orang yang mereka kenal atau bahkan yang orang itu nggak kenal. Dan yang paling penting adalah jangan sekali-kali untuk membuat testimoni palsu. Selain itu nggak berkah, itu akan membuat reputasi produk teman-teman jadi lebih buruk karena teman-teman pastinya membuat testimoni yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan produk yang bagus pula, sehingga customer-customer kita mau merekomendasikan produk yang kita punya kepada orang lain atau mungkin di sosial media mereka. Kalau teman-teman ada pertanyaan tentang topik di video kali ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kalau ada ide saran konten apa yang mungkin pengen teman-teman lihat, nanti saya coba buatkan. Tinggal tulis aja di kolom komentar kalau saya bisa buatkan. Boleh like dan share juga ke teman-teman yang lain, karena itu bisa sangat membantu algoritma channel ini. Kalau misalnya teman-teman penasaran tentang pembuatan landing page, teman-teman bisa cek videonya di sini atau di sini atau di sini atau di sini di layar ini pokoknya. Nanti saya coba rekomendasikan video. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga bisa sedikit bermanfaat dan see you di next video.